Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, semoga kebahagiaan, keberkahan, kesuksesan bersama kita, keluarga, dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Salam dan harga mati, salam Pancasila Jaya, salam sejahtera untuk kita semua. Ada sebuah video menarik dari TGB Tuan Guru Bajang. Dalam sebuah kajian ceramah, beliau itu ditanya oleh salah seorang jamaahnya, apa pandangan Tuan Guru Bajang terhadap orang-orang yang menceritakan bahwa karomah Faqih Muqaddam itu melebihi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bahkan sering kita dengar juga di channel YouTube bahwa klan-klan Balawi itu sering bercerita bahwa Faqih Muqaddam itu lebih masyhur di alam kubur dibandingkan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kemudian menanggapi pertanyaan ini, apa jawaban Tuan Guru Bajang? Mari kita simak bersama agar kita mendapatkan ilmu dari beliau dan kita mendapatkan pencerahan. Mari kita simak bersama-sama videonya. Bagaimana pendapat Tuan Guru tentang beberapa habib yang mengatakan Faqih Muqaddam lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Tuan Guru? Iya, jadi begini. Kita tidak usah ya membanding-bandingkan antara para ulama, antara para aulia. Jangan-jangan kalau kita membandingkan antara para ulama dan aulia itu kita su'ul adab. Kita su'ul adab kepada mereka. Kenapa? Karena saya yakin mereka juga tidak suka dibanding-bandingkan. Ya. Jadi semua para ulama dan aulia itu laha ma kasabat, mereka sudah membawa pahalanya masing-masing. Dan hari ini kita, ya, tugas kita itu bukan membanding-bandingkan mereka, tapi meneladani hal-hal baik yang mereka tinggalkan. Ya. Dan kalau tadi ada pertanyaan tentang karomah-karomah ya, yang aneh-aneh yang disampaikan ya oleh sebagian ya di majelis-majelis, ya menurut saya begini, yang namanya karomah itu adalah sabitatun bil Qur'ani was sunnati wal ijma'. Memang ada di dalam Al-Quran, diakui, di dalam hadis juga ada, dan semua ulama juga ijma'. Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan bahwa karomah itu ada. Dari Al-Quran misalnya kita lihat, kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadza. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke kamarnya Sayyidah Maryam, dia temukan makanan di situ. Padahal Sayyidah Maryam tidak pernah keluar dari kamarnya. Maka kita tahu, para ulama katakan inilah tanda, itulah karomah dari Sayyidah Maryam, ibunda dari Sayyidina Isa alaihissalam. Ya, jadi dalam Al-Quran ada kekeramatan itu, karomahnya orang-orang soleh, solehah itu ada. Di dalam hadis juga banyak, misalnya cerita atau kisah tentang 3 orang yang bepergian, kemudian dia masuk ke dalam gua berlindung, tiba-tiba batunya nutup jatuh, tertutup pintu gua itu nggak bisa keluar. Lalu masing-masing dari 3 orang itu berdoa dengan amal yang pernah dia lakukan. Yang satu berdoa menyampaikan bahwa dia pernah menolak godaan dari seorang perempuan yang sebenarnya bisa dia lecehkan, katakan ya, bisa dia gauli, tapi dia tinggalkan karena dia takut kepada Allah, maka bergeser batu itu. Ada yang satu mengatakan, ada 3 kisah di situ. Dan ketika ketiga-tiganya menyampaikan tentang amal-amal yang ikhlas yang mereka lakukan, batu itu bergeser sehingga mereka bisa keluar dari dalam gua. Itu menunjukkan karomah. Jadi 3 orang itu punya karomahnya. Ya. Karena itu karomah itu memang sesuatu yang ada, sesuatu yang hak, sesuatu yang bisa terjadi kepada seorang hamba Allah yang soleh. Nah, di dalam penjelasan para ulama, yang namanya karomah itu amrun khariqun lil adah hassala liwaliyin min awliyaillah takriman lahu wa talbiyatan li hajatihi. Yaitu sesuatu hal yang tidak biasa, yang tidak wajar, ya, yang istimewa, yang terjadi pada diri seorang wali, ya. Takriman lahu, untuk menunjukkan kemuliaannya. Talbiyatan li hajatihi, untuk menunaikan apa keperluannya pada saat itu. Seperti Sayyidah Maryam, ya. Jadi untuk memenuhi kebutuhan makannya itu Allah datangkan tanpa perantara makanan yang bisa dia nikmati setiap saat, itu karomah. Tetapi bapak-bapak saudara sekalian, yang namanya karomah ini harus hati-hati, ya. Banyak penjelasan para ulama, seperti misalnya Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, ya. Idza ra'aita syakhsan yatiru 'alal hawa aw yamshi 'alal ma' fala taghtarran bihi hatta taro ahwalahu ma'allah. Kalau engkau melihat, kata Abu Yazid Al-Bustami, ada orang bisa terbang atau dia bisa jalan di atas air, maka jangan tertipu
dengan apa yang engkau lihat itu, sampai engkau ketahui dengan pasti bagaimana keistiqomahannya di dalam menjalankan syariat Allah. Karena itu para ulama yang hebat-hebat itu, bapak-bapak, saudara-saudara, itu biasanya meninggalkan dua hal. Yang pertama namanya istiqomah, yang kedua namanya karomah. Istiqomah itu perjalanan hidupnya. Bagaimana dia belajar menuntut ilmu, ibadahnya, ketekunannya di dalam mengajar, karya-karyanya, tulisan-tulisannya, petuah-petuahnya, nasihat-nasihatnya, sampai akhir hayatnya, itu namanya istiqomah. Itulah yang menjadi pelajaran buat kita. Jadi keistiqomahannya ulama itu yang kita teladani. Yang kedua namanya karomah. Kalau karomah ini sifatnya sifatnya itu temporer, ya, kadang-kadang terjadi. Untuk kita hari ini itu tidak terlalu besar faedahnya, ya. Kita mengetahui karomahnya si A, si B, itu tidak terlalu besar faedahnya untuk kita. Yang lebih penting bagi kita hari ini adalah mempelajari dan meneladani keistiqomahan dari para ulama. Adapun kalau karomah, ya itu bisa jadi terjadi, tapi harus hati-hati juga, ya. Kadang kalau kita menukil dari satu kitab menceritakan karomah yang aneh-aneh, jangan-jangan ulama yang kita ceritakan karomahnya itu bisa jadi nanti dicemuh oleh orang, ya. Bisa jadi malah dilecehkan, ya. Karena kita menyampaikannya itu kepada orang-orang yang tidak mengerti, ya. Atau kita menyampaikan dari kitab yang wallahu alam kita nggak tahu kebenarannya, karena tidak semua yang ditulis di kitab itu pasti benar terjadi. Jadi kalau bagi saya, ya tidak usahlah kita menyebut, ya, karomah-karomah yang terlalu aneh-aneh, ya. Karena nanti justru, ya, itu bisa menyebabkan guru kita itu justru dilecehkan, ya. Nah, kan ada hadis Rasulullah SAW, pesan beliau, ma anta bi muhaddisin qauman bi hadisin la tablughu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah. Kalau kita menyampaikan sesuatu kepada sekelompok orang yang mana audiens itu berbeda-beda penangkapannya, maka bisa jadi yang kita sampaikan itu menjadi fitnah. Jadi hal-hal yang nggak terlalu penting nggak usah disampaikan, ya. Menyebut-nyebut karomah-karomah dengan berlebihan, apalagi aneh tadi disampaikan ada rantai, rantai emas turun dari langit atau menghidupkan orang mati, nggak usah lah, ya. Nggak usah. Lebih baik kalau kita sayang pada seorang ulama, ceritakan keistiqomahannya. Ajak untuk membaca kitabnya, untuk mengkaji pemikirannya, untuk menyimak nasihatnya, untuk mengikuti petuahnya, ya. Kalau karomah itu urusan beliau lah sama Allah, ya, nggak perlu. Nah, apalagi tadi disampaikan, jangan sampai kita membanding-bandingkan, ya. Apalagi menyebut misalnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Jangan kita menyebut-nyebut, ya, membanding-bandingkan. Wah, si ini lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jangan. Kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu ijma', ya, semua ahli thariqah, bahkan semua ahlu sunnah wal jamaah itu sepakat, ya, bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu disebut dengan Al-Ghausul A'zam, Sultanul Auliya. Jadi beliau itu adalah Al-Ghausul A'zam, artinya ulama wali yang memang luar biasa. Itu semua sudah orang mengakui, ya, bahkan beliau disebut adalah satu dari 4 wali kutub, ya, yang semua ahli thariqah di dunia itu mengakui. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Ahmad Rifai, Syekh Ahmad Al-Badawi, dan Syekh Ibrahim Ad-Dasuqi. Ada juga yang memasukkan yang kelima, yaitu Al-Imam Abul Hasan Asy-Syadzili. Jadi orang-orang yang mulia seperti ini jangan kita banding-bandingkan. Kalau kita ingin memuliakan guru kita, sebut saja keistiqomahannya. Jangan lalu kita angkat guru kita, ya, kemudian kita rendahkan gurunya orang, itu nggak boleh, ya. Nanti tersinggung, ya, murid-murid dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang jumlahnya pengikut tarekah Qadiriyah itu kan ratusan juta di seluruh dunia. Jadi nggak usah. Jadi kita hentikan cara-cara kita untuk membanding-bandingkan antara para ulama, mengangkat yang satu, menurunkan yang lain, nggak usah. Semuanya mulia, ya. Kemudian yang kedua, batasi. Udah nggak usah menyebut karomah-karomah, apalagi yang aneh-aneh. Kalau kita ingin mengajak, ya, masyarakat atau jamaah untuk mencintai seorang ulama, nggak usah karomahnya yang kita sebut-sebut, istiqomahnya yang kita sampaikan, berupa nasihatnya, petuahnya, ya, kemudian karangan-karangannya, ilmu-ilmunya, itu bagian dari keistiqomahan. Itu yang kita sampaikan, karena itulah yang bermanfaat untuk masyarakat. Nah, inilah jawaban orang berilmu ketika ditanya beliau
menjawab dengan dasar-dasar keilmuan, baik dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah SAW, dan dari ucapan kaul para ulama yang kredibel, yang bisa dipertanggungjawabkan. Kita tidak menafikan adanya karomah, akan tetapi kita juga harus waspada terhadap cerita-cerita khurafat, dongeng-dongeng, halu, ilusi dari siapapun. Dan karomah para wali biasanya adalah pasti menguatkan argumentasi Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW. Bukan cerita-cerita yang mirip dari Al-Quran, dari hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian dibumbui, dilebih-lebihkan, diganti tokohnya untuk mengunggulkan klannya, mengunggulkan ulamanya, kemudian merendahkan ulama yang lain. Ini kita harus waspada. Hati-hati dengan cerita-cerita seperti itu. Karena belakangan ini terungkap banyak cerita-cerita yang dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah SAW, dari kisah para sahabat, para wali-walinya Allah, kemudian dibumbui, ditambahi, diganti narasinya, kemudian diganti pula tokohnya untuk mengunggulkan klan atau kelompok tertentu agar kelihatan lebih hebat dibandingkan ulama-ulama, para sahabat, para tabi'in, dan bahkan mengungguli Nabi Muhammad SAW. Seolah-olah tokoh itulah yang paling hebat, mengalahkan tokoh-tokoh yang sudah ada dan sudah masyhur. Kita harus waspada dengan cerita-cerita itu. Ini saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.